Kembali bersama kami di program Suara Jakarta. Pemirsa, di antara Anda, warga Jakarta dan sekitarnya mungkin adalah penumpang KRL ataupun MRT saat padamnya aliran listrik pada hari Minggu yang lalu. Nah, apakah dengan kejadian tersebut kita perlu memiliki sendiri pemadam, masuk ke pembangkit listrik untuk Jakarta pada khususnya? Ya, Mas Agus nih belajar dari pengalaman kemarin ya. Apakah memang kita sudah saatnya nih punya pembangkit sendiri dan juga terkait dengan monopoli PLN, memang itu sudah ranahnya pemerintah sebetulnya ya. Tapi apakah memang perlu kita juga swadaya dalam hal memiliki aliran listrik sendiri? Ya, kalau bicara tentang backup listrik ya idealnya memang untuk layanan-layanan publik seperti public transport ada backup sendiri. Jadi ketika kemudian terjadi pemadaman seperti kemarin itu tetap beroperasi. Jadi tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan satu pintu. Nah, ini penting. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kemudian backup itu akan dikelola dengan baik. Ini juga yang harus dipertimbangkan karena sejauh ini PLN itu kan bukan sekedar sebuah perusahaan, tetapi ini sebuah entitas bisnis yang ini juga memberikan layanan publik. Jadi ini yang juga perlu dikembangkan bagaimana kemudian PLN juga mempunyai backup yang baik. Jadi ketika kemudian terjadi blackout seperti kemarin, dengan cepat, dengan segera bisa teratasi dan kemudian berfungsi normal kembali. Ini penting yang ke depan perlu disiapkan seperti itu. Jadi ada backup ya. Tadi Mas Nova mengatakan mengenai PLTS nih. PLTS sejauh mana nih Mas Nova sudah mengikutinya? Apakah memang sudah bisa segera direalisasikan mungkin dalam waktu dekat? Saya sebenarnya belum jauh itu untuk misalnya melihat bahwa proses itu sampai mana. Tapi saya rasa PLTS ini dimulai dari beberapa tahun yang lalu gitu kan. Benar kan Pak ya? PLTS ini dimulai beberapa tahun Ide ini lalu. sudah terlontar begitu sudah terlontar. Bahkan istilahnya kita kalau misalnya menggunakan insinerator untuk 6.000 sampah Jakarta sekarang 7.500 ton per hari gitu kan. Dan saya rasa insinerator juga harus besar Pak ya di situ Pak ya. Nah itu juga saya rasa kalau buat sekarang ini mungkin Pemprov DKI itu mampu lah gitu kan, karena kan anggaran Pemprov juga besar sekali gitu loh. Artinya kita nih istilahnya ingin sekali bahwa skala prioritas kita ini terhadap masalah sampah menjadi energi gitu kan. Melihat kejadian kemarin gitu. Nah ini harus cepat-cepat diselesaikan gitu kan. Bahkan kalau mungkin buat di luar Jakarta, ini sekali lagi saya berbicara mungkin bukan di Jakarta aja. Kita ada yang namanya mini hidro, mikro hidro kan Pak, gitu kan. Itu juga harus misalnya mungkin dipercepat gitu proses. Jangan sampai istilahnya kayak misalnya seperti ini juga cuman ada beberapa istilahnya mungkin mini hidro kita gitu di beberapa daerah gitu kan. Tapi yang paling urgent sekali ya sekarang PLTS. Gitu kan. Yang mulai dirintis sebetulnya dari sekarang ya. Dari sekarang. Karena kalau saya lihat bahwa Bantar Gebang itu tidak bisa istilahnya mungkin nantinya untuk istilahnya dapat istilahnya mungkin landfill lagi nanti ke depannya. Mungkin sampai 2025 tuh udah stop. Nah untuk ini saat ini kita dorong nih, mari sampah-sampah yang ada itu kita jadikan energi. Gitu. Boleh nggak sih Pak seperti Pemprov swadaya memiliki pembangkit sendiri begitu? Ya, jadi kaitannya dengan PLTS tadi, PLTSA sampah ya. Sebenarnya titik kajiannya atau esensinya itu adalah sampah itu harus diolah. Ya kan itu, sampah itu harus habis, jangan sampai dia merusak lingkungan. Nah, tapi dengan pengolahan itu bisa menghasilkan listrik. Nah, jadi memang tepat sekali kalau Pemprov ya mengolah sampah itu, ya, kemudian hasil olahan itu ada energi, itu tinggal tunjuk saja perusahaan-perusahaan energi ya, yang energy service, kamu jadikan listrik nih gasnya, kamu jadikan listrik ini briketnya misalnya kan gitu. Jadi tepat sekali memang cocok. Ya, bahwa tadi perlunya emergency backup untuk MRT atau LRT itu memang perlu, tapi tentunya tempatnya cocok dengan MRT bukan di Bantar Gebang kan. Jadi pas sekali, dan itu sebenarnya ya untuk jaga-jaga ya istilahnya kan, untuk emergency memang pas sekali ya. Misalnya ada, kalau mobil ada ban serep kata emergency. Jadi kalau kereta kalau matinya juga, kalau listrik mati dia juga bisa sebenarnya juga tidak terlalu sulit untuk membuat emergency power, emergency genset untuk MRT itu ya. Tentunya nanti kalau dipakai tidak sebesar yang kita bayangkan ya. Kalau dia emergency tentunya dia akan berhenti sampai terdekat mendukung saja, sampai terdekat. Kemudian lampu-lampu tidak padam. Kemudian yang di ini
sinyal-sinyal tidak padam kan itu memang perlu. Di samping untuk power mereka juga tentunya dan sepatutnya sudah punya emergensi untuk kontrol sistem, signaling sistem, kemudian traffic sistemnya tidak padam. Ya. Karena itu yang berbahaya untuk berbahaya. keselamatan ya. Nah itu yang tetap misalnya ya dalam kelistrikan itu ada yang namanya UPS, uninterruptible power supply ya, jadi pakai baterai kecil, pakai ini ditaruh di ruang kontrol. Menurut Pak Ali sendiri untuk kawasan Jakarta yang paling cocok apa nih ya? Kalau misalnya memang ada swadaya untuk membangkitkan listrik sendiri begitu? Ya. Terutama untuk Pemprov begitu misalnya. Kalau PLTA kan nggak ada. Iya. Kalau gas ya kenapa dia harus buat sendiri kan misalnya, atau batu bara ya tidak perlu karena sudah ada PLTG atau pusat listrik tenaga gas di Jakarta ini sudah cukup. Di Muara Tawar, di Tanjung Priok, Muara Karang. Sudah di backup oleh PLN ya, sebetulnya ya? PLN sudah cukup semua. Hanya memang ke depan ya, dan saya yakin itu dikerjakan oleh PLN untuk resetting kembali atau pengaturan kembali relay-relaynya. Relay itu alat proteksi, alat deteksi. Dan deteksi, kalau bebannya lebih dia matikan. Kalau frekuensinya atau bebannya swing, ya frekuensinya naik turun, itu dia kontrol. Itu yang di resetting mungkin saja setelah sekian tahun itu terjadi perubahan yang tidak diinginkan dari setting-setting. Tapi itu biasanya sudah dilakukan PLN. Oke, baik, kita masih akan break dulu sejenak. Kami akan kembali pemirsa, sesaat lagi Suara Jakarta akan kembali bersama Anda.